tetap diam, santai, rileks, hening, seperti tidak ada kejadian. Tapi di balik itu semua, ternyata ada hal besar yang sudah dilakukan oleh orang-orang Malaysia terhadap banyak negara di muka bumi ini. Semua orang mengatakan terima kasih Malaysia, terima kasih Malaysia, dan terima kasih Malaysia. Itu diulang-ulang. Sebenarnya apa yang terjadi? Apa yang telah dilakukan oleh orang-orang Malaysia di sini? One, two, three, come on! Terima kasih Malaysia. Terima kasih Malaysia. Terima kasih Malaysia. Terima kasih Malaysia. Itu kata-kata yang diulang-ulang oleh sekelumpulan orang ini, guys. Dan selalu diulang-ulang dengan kata-kata terima kasih Malaysia. Oh, dikasih bunga. Terima kasih. Dan di sini semua orang mengatakan terima kasih Malaysia, terima kasih Malaysia, dan terima kasih Malaysia. Itu diulang-ulang. Sebenarnya apa yang terjadi? Apa yang telah dilakukan oleh orang-orang Malaysia di sini? Dan ternyata di sini saya semakin penasaran, saya gali-gali informasi, terus saya cari-cari ya guys ya. Ternyata saya mendapati bahwa itu adalah pasukan SMART atau tim SAR. Kalau di Indonesia dikatakan tim SAR. Di Malaysia itu pasukan SMART. Yang mana mereka semua dikirim ke Myanmar untuk membantu korban bencana alam atau gempa beberapa minggu yang lalu. Kita sudah mendengar guys, bukan hanya Myanmar, tapi sudah sampai ke Thailand. Nah, kita bahas yang di Thailand. Ya, bukan Myanmar guys ya, tapi Thailand kemarin. Itu saya sudah mereaksi. Warga Malaysia yang menjadi superhero membantu warga Thailand turun dari apartemen 50 lantai saat gempa bumi terjadi. Bahkan dia tidak mementingkan nyawa dia sendiri guys. Dia melihat sekitar ada orang yang kesusahan untuk turun dan keluar dari gedung itu, dia langsung membantu. Mungkin saja dia bisa menggendong lansia atau warga emas Thailand yang dia bantu di apartemen itu. Kali ini bukan hanya Thailand. Ternyata kisah ini terjadi sampai ke Myanmar. Tim SMART ini membantu dengan sepenuh hati, segenap jiwa, atas dasar kemanusiaan. Bukan dari kenegaraan, bukan dari negara Malaysia, negara Myanmar, dan lain sebagainya. Tapi ini rasa kemanusiaan mereka yang sangat tinggi. Jadi kalau tim SMART ini ternyata bukan hanya di Malaysia, tapi mereka itu bekerja sangat profesional, bahkan sampai ke luar negeri. Ya, saya yakin ke Indonesia juga kalau ada hal seperti ini terjadi. Myanmar, Thailand, ya, itu ternyata di mana-mana kalau orang Malaysia ada, itu mereka tidak mampu untuk melihat kesedihan di sekitarnya, guys. Apalagi yang sedang terjadi bencana alam.
Nah, hal ini ternyata teriakan-teriakan tadi yang mengucapkan terima kasih Malaysia berulang-ulang kali sambil memegang bunga itu adalah bentuk ucapan terima kasih dari warga Myanmar yang telah membantu keluarga mereka di Myanmar sana. Ya, mungkin saja orang Myanmar ini yang mengucapkan terima kasih adalah pekerja Myanmar yang sedang berada di Malaysia. Dan bukan hanya di Myanmar saja, di Malaysia pun mereka mengucapkan terima kasih banyak. Karena saya yakin ada banyak orang yang bekerja di Myanmar yang keluarganya sedang berada di Myanmar itu mungkin cemas, takut dia bagaimana sih keadaan keluarganya. Tapi setelah diamankan oleh tim SMART atau pasukan SMART ini, mereka jadi lega dan ucapan ribuan terima kasih bertubi-tubi dari rakyat Myanmar ini tentu akan menjadi viral kemana-mana. Yang mana mungkin pasukan SMART ini ya, sudah dilirik oleh mata dunia. Tentu ini jauh lebih meningkatkan hal itu lagi. Semua orang akan tahu, semua orang akan paham dengan tim SMART ini, guys. Tentu nanti kalau ada, kita nggak tahu guys, masa depan bagaimana, kalau ada sesuatu hal terjadi di bumi pertiwi Indonesia ini, saya berharap ada kolaborasi epik dari tim SAR Indonesia dan juga pasukan SMART yang turut membantu kesusahan, kesulitan dari orang-orang yang terkena alam. Zairi Channel. Pasukan Mencari dan Menyelamat Khas Malaysia atau SMART, Special Malaysia Disaster Assistance and Rescue Team, merupakan sebuah pasukan khas mencari dan menyelamat yang ditubuhkan di bawah Majlis Keselamatan Negara Malaysia yang berdasarkan kelulusan Jemaah Menteri pada 18 Mei 1994. Susulan daripada tragedi keruntuhan Pangsapuri Highland Tower, Ulu Kelang pada 11 Disember 1993. Jawatan Kuasa Kabinet yang bersidang 21 Disember 1993 telah meluluskan penubuhan pasukan SMART di bawah pengurusan Pejabat Majlis Keselamatan Negara. Pasukan SMART ini dianggotai oleh pegawai dan anggota daripada jabatan kerajaan yang berkaitan seperti Jabatan Bomber dan Penyelamat, Polis Diraja Malaysia dan Angkatan Tentera Malaysia. Latihan dan pemilihan yang perlu dilalui oleh anggota SMART. Ujian fizikal individu yang digelar IPPT, syarat lulus grade A dan B sahaja. Ujian fobia ketinggian terjun, platform 10 meter dan renang 300 meter gaya bebas, serta apungan 5 minit dijalankan di Pulapul KL, Jalan Semarak. Ujian fobia gelap, smoke house dan BA gallery biasanya dijalankan di Fram Kuala Kubu Baru. Ujian fobia darah dan mayat yang dilaksanakan di HKL. Ujian larian 7 km dan ujian casework 22 km bersama dummy 90 kg. Calon-calon yang telah melepasi ujian-ujian di atas akan ditemu duga seterusnya akan melalui tapisan yang ketat sebelum layak untuk mengikuti latihan asas pasukan SMART yang dipanggil kursus khas SMART selama 7 minggu. 7 minggu. Dalam kursus khas, para pelatih akan diberikan latihan yang agak keras dan tak mengira masa. Model-model yang diajar adalah seperti medical, USAR, RTA, high angle and rope rescue, hazmat dan lain-lain. Di samping itu juga, pelatih-pelatih juga wajib menjalani latihan fizikal setiap hari serta ujian berpasukan dan individu seperti merempuh halangan dan BA circuit endurance. Ujian IPPT juga turut dijalankan setiap hari Jumaat sepanjang kursus dijalankan, manakala ujian akhir pelatih diuji dengan casework sejauh 30 km melalui jalan berbukit sekitar Kuala Kubu Baru. Di antara misi-misi yang pernah disertai termasuklah misi mencari dan menyelamat mangsa ribut Grab di Keningau, Sabah pada 26 Disember 1996. Misi mencari dan menyelamat mangsa di Turki pada 1999. Di Turki. Misi mencari dan menyelamat mangsa
bumi di Gujarat, India. Pada 2001, misi mencari dan menyelamat mangsa tsunami di Aceh, Indonesia pada 2004. Misi mencari dan menyelamat mangsa bumi di Pakistan pada 2005. Misi mencari dan menyelamat mangsa tanah runtuh di Filipina pada 2006. Misi mencari dan menyelamat mangsa gua tanah runtuh Perak pada 12 Januari 2009. Perak ya. Misi mencari dan menyelamat mangsa bangunan runtuh di Petaling Jaya pada 28 Mei 2009. Petaling Jaya. Misi pengurusan bencana susulan nahas pesawat MH17 di Ukraine pada 17 Julai 2014. Misi mencari dan menyelamat mangsa terperangkap di Gunung Kinabalu selepas gempa bumi Sabah 2015. Kinabalu. Sekian. Ternyata bukan calang-calang guys, bukan kaleng-kaleng, bukan biasa saja, bukan. Awalnya saya berpikir, ya daftar untuk menjadi pasukan Smart itu, ya mungkin hanya mengikuti satu seleksi yang sebiasanya saja. Ternyata tidak guys, ternyata tidak biasa. Kita harus mengikuti tes yang super ketat. Bahkan harus menaiki satu bangunan yang tinggi lebih daripada 10 meter, fobia dengan arah. Serta kita diberi satu ujian selama 3 minggu, di tes fisik kita. Ya, secara mental, secara kekuatan, ketahanan fisik itu semua dicoba. Wow, patutlah ini sudah go internasional. Bukan hanya menyelamatkan orang-orang Malaysia atas alam yang terjadi. Tapi kita lihat di Myanmar, ya, India, Pakistan, bahkan sampai ke Aceh. Tahun 2004, tsunami. Ternyata pasukan Smart itu ada pada masa itu untuk menyelamatkan atau juga mengevakuasi para jenazah yang hanyut dan juga tertimbun lumpur pada masa itu, guys. Terima kasih banyak Malaysia. Selain bantuan kemanusiaan, memberikan makanan, minuman, pakaian, mereka juga mengirimkan pasukan ke Indonesia, ke Aceh pada masa itu. Untuk apa? Untuk mengevakuasi jasad dan jenazah-jenazah. Membantu tim SAR Indonesia mencari keberadaan dari jenazah-jenazah tersebut. Ada ribuan guys. Dan alhamdulillah, ya, para pasukan ini ridho, ikhlas untuk membantu. Apalagi Aceh ya. Aceh ini terlihat bukan untuk membanding-bandingkan antara provinsi lain. Tapi kalau Aceh dan juga Malaysia itu kedekatannya lebih harmonis lagi dari dulu ya. Mungkin ada sejarah-sejarah yang mana mereka tidak dapat terpisahkan lagi hingga sampai detik ini guys ya. Dan tadi sudah kita saksikan juga, bukan hanya Indonesia, Pakistan, India, Turki, Ukraina, apalagi coba. Ternyata apa guys? Asli, dalam diam, Malaysia itu nggak ingin riuh, nggak ingin pamer, nggak ingin memperlihatkan kekuatan prestasi dia kemana-mana. Nggak banyak, hanya di dalam kesunyian. Tapi ternyata mereka bekerja dengan hati, dengan ikhlas, dengan tulus. Nggak perlu nama besar, nggak perlu diombar-ombar ke sana kemari, nggak perlu diperlihatkan, nggak guna untuk dipamer-pamerkan. Karena mereka itu memang bekerja berdasarkan dengan profesionalitas, berdasarkan dengan hati nurani, berdasarkan dengan keikhlasan, berdasarkan dengan sepenuh hati, jiwa, dan raga mereka. Bukan hanya Malaysia, banyak negara yang telah mereka bantu mengevakuasi bencana-bencana alam di setiap negara tersebut. Tentu saja, atas dasar ini banyak sekali yang akan berterima kasih kepada Malaysia. Terima kasih Malaysia. Jadi pantas ya, patut kita dapat menyaksikan tadi bahwa orang-orang Myanmar itu mengucapkan terima kasih Malaysia. Terima kasih Malaysia berulang-ulang kali. Ya, berulang-ulang kali mereka ucapkan. Karena itu memang dasar hati nurani mereka yang membuat semua orang-orang Myanmar itu merasa aman. Mungkin yang dia tahu keluarganya sudah menghilang, keluarganya sudah tiada, tapi tim atau pasukan Smart ini dapat membantu untuk menemukan jenazah atau jasadnya. Atau mungkin ada yang hilang, tapi dia masih hidup. Jadi pasukan Smart ini dapat membantu untuk
menemukan orang tersebut dan mengembalikan kepada keluarganya. Nah, ucapan terima kasih itulah, karena itulah mereka semua mengucapkan terima kasih. Jelas guys ya. Jadi orang Malaysia kebanyakan bekerja tanpa pamrih, tanpa pamer. Wah, kami udah membantu ini, kami udah enggak ya guys, enggak. Kita lihat saja ini. Orang Myanmar mengucapkan terima kasih, tapi apa ada orang Malaysia memamerkan hal itu? Orang Myanmar udah ucapkan terima kasih kepada kami, kami yang terbaik. Apa ada orang Malaysia bilang begitu? Enggak ada. Tetap diam, santai, rileks, hening. Seperti tidak ada kejadian. Tapi di balik itu semua, ternyata ada hal besar yang sudah dilakukan oleh orang-orang Malaysia terhadap banyak negara di muka bumi ini. Itu fakta. Baik, demikian tadi video aku. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, dan aku mohon diri mohon maaf jika ada kesalahan kata, kesalahan sikap pada Anda semua mohon dimaafkan, dan aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.